Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di WN Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hormon yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Apa aja hormon yang dibutuhkan oleh tanaman kita? Nah, tanaman kita itu membutuhkan 3 unsur hormon utama, yaitu auksin, sitokinin, dan giberlin ya. Itu unsur utama. Ada lagi yang lain-lain, tapi nanti itu pembahasannya berikutnya. Nah, unsur utama ini dibutuhkan pada masa vegetasi. Selain vegetasi juga pada masa generatif. Nah, pada masa vegetasi itu yang dibutuhkan oleh tanaman kita itu ada 2 unsur, yaitu unsur auksin dan sitokinin. Kenapa kok 2 unsur auksin dan sitokinin? Nah, karena unsur sitokinin itu adalah hormon perangsang batang dan daun. Nah, kenapa kok saya sebutkan sitokinin disebutkan, auksin disebutkan? Nah, karena kedua unsur ini tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Kalau dipisahkan, misal kita kasih unsur sitokinin. Nah, hormon sitokinin ini kan perangsang batang dan daun. Kalau kita nggak kasih auksin, maka perkembangan akar itu akan terhenti. Nah, kalau kita mengejar mengejar pertumbuhan akar, unsur auksin yang kita kasihkan. Kita berikan unsur auksin. Kalau unsur auksin kita berikan, maka pertumbuhan batang dan daun itu juga akan terhenti. Makanya unsur auksin dan sitokinin itu nggak bisa dipisah. Kalau dipisah, nah ya nanti akan terjadi permasalahan yang sangat kompleks ya. Jadi nanti batangnya besar, daunnya lebat, tapi kok akarnya nggak berkembang. Akhirnya apa ya, pertumbuhannya juga abnormal atau tidak normal. Nah, kalau kita kasih unsur auksin, nanti perakarannya bagus, tapi kok pohonnya ya kok segitu-gitu aja, nggak berkembang, nggak ada perkembangannya. Nah, kali ini saya akan menutorialkan bagaimana caranya mencampur unsur auksin dan sitokinin. Nah, yang saya butuhkan ada beberapa alat yang kita butuhkan. Pertama itu ember ya. Ember itu untuk tempat pencampuran. Jangan lupa ember itu nggak boleh mencampur itu nggak boleh masukkan tangki, isikan sitokinin dan auksin, airnya belakangan, jangan. Karena apa? Pengadukan itu perlu merata. Jadi nggak boleh nggak boleh terpisah. Jadi kalau udah di tempat gini kita aduk kan bisa enak ya. Kalau di dalam tangki kan belum tentu teraduk rata, walaupun nantinya akan rata. Nah, berapakah unsur ya ini yang kita pakai ini, auksin dan sitokinin ini, berapakah unsur auksin dan sitokinin yang kita perlukan? Maaf ya, ini di rumah saya dekat bengkel jadi ya, agak berisik ya. Berapakah unsur auksin dan sitokinin yang kita butuhkan? Nah, setiap 0,5 mili auksin itu untuk 1 liter air ya. 0,5 mili untuk 1 liter. Jadi untuk 16 liter ini kita pakai unsur auksin ini 8 mili ya. Langsung aja ya biar nggak kelamaan ya. Nanti kalau kelamaan juga pasti di skip. Nah, ini unsur auksin ya. Aduh, ini auksin, kita bersihkan dulu dari tutupnya. Ini kita pertama tadi alat yang kita butuhkan adalah ember. Terus airnya saya pakai air hujan ya, karena air hujan itu termasuk air lembut, mengandung unsur nitrogen yang cukup tinggi. Terus ini bekas suntikan seperti ini kita pakai, kita celupkan seperti ini, kita ambil. Ini kita ambil 5 mili dulu. Nah, ini 5 mili ya. Ini 5 mili. Kita tambahkan lagi 3 mili. Nah, 3 mili. Jadi 8 mili ya. Kita kasihkan 8 mili sudah. Oke. Ini sudah 8 mili. Karena untuk 16 liter yang kita butuhkan cuma 0,5 mili untuk setiap liternya. Nah, ini unsur auksinnya, sitokininnya. Kita samakan juga kayak tadi. Kita ambil 5 mili. Nah, ini 5 mili ya. Kita ambil 5 mili, kita campurkan. Tambahkan lagi 3 mili. Nah, ini 3 mili ya. Ini 3 mili ya, tuh. Itu 5, itu 3. Oke. Kita campurkan. Nah, setelah ini kita aduk-aduk.
Kita aduk-aduk. Duh. Saya pause dulu ya. Saya ngambil alatnya untuk ngaduk, maaf. Nah, setelah kita tuang sesuai, ini kan 16 liter. Setelah kita tuang seperti ini, kita aduk rata seperti ini. Kita aduk-aduk dulu supaya dia itu tercampur rata. Setelah dia tercampur rata, kita aduk terus. Ya kira-kira sudah tercampur ya. Ini 16 liter ya. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai rata. Nah, ini tujuannya tangki ini, jadi kita tahu pengadukannya ini sampai rata seperti apa, kita nanti tahu. Kalau nanti nggak tahu, makanya kadang ada petani yang mencampurkan obat di dalam tangki sprayer itu sebenarnya sih menurut saya salah. Kenapa salah? Ya karena tangki sprayer itu nggak mengaduk secara rata seperti ini ya, nggak kita bolak-balik seperti ini ya, jadi nggak rata. Saya anggap itu nggak rata. Nah, setelah seperti ini ya, bisa kita gunakan pada pepohonan kita, ini disemprot ya, bukan dikocor ya. Ini nanti kita semprot pada pohonan kita. Itu paling bagus itu intervalnya dari jam 6 sampai dengan jam 10 siang. Nah, untuk sore hari itu dari mulai jam 3 sampai dengan jam setengah 6 sore. Tapi sebenarnya sih kalau untuk sore itu nggak ada batasan ya, tapi ya untuk baiknya sesuai jurnal yang saya baca itu baik untuk untuk penyemprotan itu antara jam 3 sampai dengan jam setengah 6 sore. Itu interval yang sangat baik. Karena stomata yang terbuka paling besar itu adalah jam 3 sore itu sekitar 7 mikron ya. Kalau untuk jam 6 sampai jam 10 itu sekitar 3 mikron sampai 5 mikron. Jadi paling bagus itu jam 3 sore. Jadi kedua unsur ini jangan pernah dipisahkan, karena salah satunya itu jadi ibaratnya untuk perkembangan sitokinin itu untuk perkembangan daun dan batang, sedangkan auksin untuk akar ya. Jadi ini jangan pernah dipisahkan. Kalau misalnya cuma ada satu, jangan dipakai, lebih baik kita cari yang satunya lagi. Jadi untuk berkesinambungan, untuk kestabilan pohonan kita. Itu aja dari saya tentang penjelasan auksin dan sitokinin. Penjelasan saya untuk penggunaannya pun intervalnya ya, jangan lupa intervalnya itu kita kalau pohonnya itu semaput atau kurang berkembangan itu 1-2 minggu sekali. Kalau misalkan untuk kebaikan pohonnya itu 1 bulan sekali. Itu aja dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya agar channel saya terus berkembang dan banyak-banyak lagi yang saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.